سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Janyul Kutuf karya Dr. Islam Ibn Nasr hafizahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit muqaddimah, baik itu muqaddimah secara umum dan juga muqaddimah kitab gitu ya. Harusnya di awal itu kita membahas tentang terjemah ataupun biografi daripada Al-Imam Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, tapi nggak apa-apa gitu. Kita ikuti apa yang ada di kitab aja. Dan nanti terjemah ataupun biografi daripada Al-Imam Alamuddin As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala nanti akan ditemukan setelah pembahasan sifat kalau nggak salah gitu ya. Ya, setelah muqaddimah yang muhimmah kata beliau kemarin kan, nanti baru kita akan bertemu dengan terjemah ataupun biografi daripada Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kemarin yaitu tentang al-huruful far'iyah. Kemarin kita mengatakan bahwasanya huruf itu dibagi dua. Yang pertama ada huruful asliyah yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua huruful far'iyah. Huruf far'iyah ini juga huruf yang digunakan oleh orang Arab ataupun oleh beberapa kabilah Arab ketika itu, bahkan sampai sekarang. Gitu. Jadi mereka orang-orang Arab menggunakan huruf asliyah tentu, dan juga mereka menggunakan huruf far'iyah. Apa tujuannya? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala, liqasdi takhfifin, gitu. Dengan niat ataupun dengan maksud takhfif, meringankan gitu. Daripada mereka mengucapkan dua hamzah a lebih mudah mengucapkan a gitu kan. Seperti itu dan sebagainya. Nah, kemudian kenapa disebut sebagai far'iyah? Karena dia terdiri dari ataupun keluar dari dua makhraj dan terdiri dari dua huruf. Kalau huruf asliyah ya asli gitu. Cuma satu huruf. Tapi far'iyah dia itu keluar dari dua makhraj dan juga terdiri dari dua huruf. Contohnya kayak imalah. Imalah dia terdiri dari dua huruf yaitu alif dan juga ya. Seperti itu. Kita langsung masuk kepada pembahasan kitabnya. Wal fasihu minha thamaniyah. Kemarin kita katakan bahwasanya huruf far'iyah itu ada dua. Ada yang fasih sama ghairu fasih. Yang fasih ini yang digunakan oleh orang Arab dan juga digunakan dalam Al-Quran. Yaitu ada 8. Kalau kata Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala. Walaupun dalam pendapat ataupun pendapat ulama-ulama yang lain ada yang mengatakan enggak. Huruf far'iyah itu cuma ada 5 gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada huruf ghairu fasihah. Nah, ghairu fasihah ini artinya digunakan oleh orang Arab ataupun beberapa kabilah Arab tapi tidak digunakan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena fil Qur'an kulluha ataupun kulluha ataupun kulluhu gitu ya. Kulluhu fasihah gitu. Semuanya itu fasih. Semua kaidah bahasa Arab dalam Al-Qur'an itu kalau enggak fasih afsah gitu. Jadi kalau enggak fasih sangat fasih seperti itu. Enggak ada yang enggak fasih. Karena kalau misalnya enggak fasih, Al-Quran nggak bisa disebut sebagai ataupun dia nggak bisa menjadi bacaan yang diterima, ya kan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Quran fa hadhihi thalathatul arkan. 3 rukun ini yang harus dipenuhi kalau misalnya ingin disebut sebagai bacaan yang makbulah, yang bisa diterima gitu, yang sahih gitu. Kalau misalnya ada ayat ataupun kata dalam Al-Qur'an yang enggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab sama sekali, maka Al-Qur'an itu bukan bacaan yang makbul, yang bisa diterima gitu. Jadi semua bahkan kalau misalnya kita membahas riwayat sebagaimana kemarin kita membahas qiraah Hamzah kan,
tasaaluna bihi wal arhami sama wal arhama. Nah, kalau kita bacanya wal arhama, tapi hamzah bacanya wal arhami. Kalau Suaranya hilang, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kalau menurut ulama bahasa, bacaan Imam Hamzah itu dhaif. Tapi itu bukan berarti benar-benar dhaif. Bukan berarti benar-benar nggak fasih. Dia masih tetap fasih. Yaitu. Cuma ada yang lebih afsah, yaitu wal arhama. Itu seperti itu. Kemudian tadi udah ya, untuk yang fasih sampai yang nggak fasih. Kalau yang nggak fasih itu nggak mungkin digunakan dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, yang fasih itu ada 8 yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama hamzah musahalah, hiya allati takunu bainal hamzati wa harfi harakatiha. Apa maksudnya? Yaitu antara hamzah gitu ya. Hamzah musahalah itu apa? Hamzah ya yang diucapkan antara hamzah dengan huruf harokatnya. Maksudnya huruf harokatnya itu tergantung harokatnya. Kalau misalnya hamzah musahalahnya itu harokatnya fathah, maka dia antara hamzah dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya nggak jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya, sama. Oke. Mungkin ada gangguan di beliau. Nah, jadi tadi antara hamzah dengan huruf madnya. Kalau hafaz antara hamzah dengan alif. Kalau hafaz itu antara hamzah dengan alif. Tapi kalau dalam ilmu qiraah secara umum itu antara hamzah dengan huruf madnya. Antara hamzah dengan alif, antara hamzah dengan waw, antara hamzah dengan ya, seperti itu. Contohnya apa? Antara hamzah dengan alif tadi a kan? Anzartahum misalnya. Kemudian kalau antara hamzah dengan ya ainnakum ai gitu. Kemudian antara hamzah dengan waw au nabbiukum au gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian walaysa li hafsin fil qur'ani illa hamazat musahhalat ya. Dan untuk hafaz enggak ada hamzah musahalah kecuali pada empat tempat. Yang pertama a'ajami walaysa fiha illa tashil wujuban qaulan wahidan. Nah, pada kata a'ajami wa arabi itu enggak ada cara baca lain kecuali tashil saja, wujuban, wajib. Tapi sekali lagi wajib di sini bukan wajib menurut ulama fikih. Yang artinya kalau misalnya kita tinggalkan berdosa ya kan? Kalau misalnya kita laksanakan mendapat pahala enggak. Wajib di sini wajib artinya wajib sinai. Wajib menurut ulama tajwid gitu. Kemudian qaulan wahidan ya, jadi sepakat gitu. Enggak ada cara baca lain kecuali tashil. Jadi bacanya a bukan a tapi a. Nah, kemudian Syekh Ali Muhammad Dhabbah dalam kitabnya beliau mengatakan nggak boleh kita mengatakan bahkan bukan beliau saja, semua ulama kita mengatakan nggak boleh kita menggantinya menjadi aha itu nggak boleh gitu. Karena itu udah benar-benar mengganti gitu, mengubah huruf. Tapi kalau misalnya kita mau mengucapkan musahalah, hamzah musahalah itu jadi bacanya a bukan aha nah, itu salah seperti itu. Jadi ini perlu banyak latihan, perlu banyak tadrib seperti itu. Kemudian yang kedua hamzah yang kedua itu pada kata az-zakarain kemudian di dua tempatnya di enggak di ya di al-an'am itu ya. Kemudian selanjutnya Allah di dua tempat Yunus sama Naml. Kemudian hamzah yang ketiga itu al-an di surat Yunus juga ya. Al-ana wa qad asait, al-ana wa qad kuntum bi tastajilun gitu ya. Nah, di sini az-zakarain kemudian Allah kemudian al-an di sini terjadi yang namanya kaidah masuknya hamzah qata ya kepada hamzah wasal yang dia itu lam ta'rif. Jadi awalnya itu hamzah pertama hamzah qata maftuha karena dia istifham gitu. A gitu ya. Kemudian kemasukan az-zakarain
kemudian Allah, kemudian al-an. Kalau misalnya kita mengikuti kaidah bahasa Arab, hamzah wasal itu dia harus dihilangkan kalau misalnya kita baca ataupun kalau misalnya kita wasolkan. Kalau misalnya hamzah wasal itu berada di tengah, itu kaidahnya. Tapi di sini orang Arab mereka bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Kenapa? Kalau misalnya dia dihilangkan, kalau misalnya dia hamzah wasalnya dihilangkan, yang terjadi dia apa? Sama aja gitu kan, az-zakarain lagi, kemudian Allah lagi, kemudian al-an lagi. Cuma yang tadinya hamzah wasal jadi hamzah qata gitu ya. Nah, maka nanti di situ akan terjadi kebingungan untuk orang Arab. Apakah di situ maknanya untuk bertanya? Apakah di situ maknanya untuk memberitahu gitu. Lil istifham am lil khabar. Nah, seperti itu. Makanya kenapa dia nggak dihilangkan hamzah wasalnya. Melainkan orang Arab mengubahnya ataupun mengubahnya dengan dua cara. Yang pertama, hamzah wasalnya diganti pakai alif, ya kan? Kemudian dipanjangkan 6 harokat, itu. Karena bertemu dengan sukun ya. Jadi mad lazim, dipanjangkan 6 harokat, kemudian dibaca panjang ya, dibaca panjang 6 harokat. Allah az-zakarain al-an. Yang dia dibaca 6 harokat. Dan para ulama tajwid ataupun dalam beberapa kitab tajwid menyebutnya dengan nama mad apa? Farqi. Mad farqi. Jadi mad farqi itu kenapa sebut mad farqi? Karena kita melihat kepada proses tadi perbedaan gitu ya, ataupun membedakan antara khabar sama istifham. Kalau misalnya kita mengatakan mad lazim karena alif mad bertemu dengan sukun gitu. Jadi mad farqi itu dia masih bagian daripada mad lazim seperti itu. Cuma beda di tadi sudut pandangnya aja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ditashilkan hamzahnya. Ya. Hamzah wasalnya ditashilkan. Jadi Allah, ahaz-zakarain, al-an. Bukan dibaca ahallah, ahaz-zakarain ataupun ahal-an. Tapi ahaz-zakarain, Allah, al-an, seperti itu. Jadi orang Arab ataupun kita dalam riwayat Hafs membacanya dengan dua cara. Imma tadi dipanjangkan 6 harakat ataupun dibaca dengan tashil. Waradat hadhil kalimat tsalatsah al-akhirah bil wajhain, ya kan? 3 kata tadi dalam Al-Qur'an riwayat Hafs dibaca dengan dua cara baca. Yang pertama ibdalul hamzatul wasl al-hamzah tsaniyah. Mengganti hamzah wasal dengan hamzah yang kedua. Ya, dengan hamzah mengganti hamzah wasal dengan hamzah gitu ya. Mengganti hamzah wasal yaitu hamzah yang kedua kan. Kemudian alifan diganti pakai alif. Ma'amadiha dengan memanjangkannya mad dan musba'an. Panjangnya 6 harokat. Wa huwal muqaddam. Nah, itu bacaan yang muqaddam katanya. Cara baca yang didahulukan ataupun yang banyak dipilih oleh para ulama. Min thariqi Syatibiyah, dari jalur Syatibiyah. Yang kedua tashilul hamzah tsaniyah. Mentasilkan hamzah yang kedua yaitu alif wasal ataupun hamzah wasal. Seperti itu. Kenapa yang enggak ditasilkan hamzah pertama? Ya kan? Kenapa enggak ditasilkan hamzah pertama? Karena kaidahnya orang Arab itu mereka enggak mungkin memulai perkataan ataupun ucapan mereka, perkataan mereka dengan huruf yang enggak jelas. Maksudnya apa? Huruf yang enggak jelas itu kayak tadi hamzah mushalah itu kan, hamzah yang ditasilkan. Dia pokoknya hurufnya harus jelas a gitu. Kalau enggak ba, kalau enggak ta, enggak mungkin zartahum enggak bisa gitu. Jadi kalau di awal itu hurufnya harus jelas. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa faidatu hadzal harf, apa faedahnya huruf ini? Takhfif tadi kan, untuk memudahkan, untuk meringankan. Li'annal hamzah katanya, karena hamzah harfun tsaqil, huruf yang berat untuk orang Arab. Berat diucapkan. Wa li thiqalihi ghayyarathu al-arabu wa tasarrafat fihi. Karena beratnya itu orang Arab mengubahnya, kemudiannya fa'atat bihi ala suwarin minha. Kemudian mereka
memudah ataupun membacanya dengan beberapa cara. Membuat hamzah itu menjadi ringan. Yang tadinya berat susah diucapkan menjadi ringan diucapkan. Tashiluha. Jadi diringankan gitu ya. Ditashilkan. Nah, itu yang pertama. Itu hamzah musahalah. Kemudian al-aliful mumalah. Nah, alif yang diimalahkan. Wahiyallati takunu bainal alif wal ya katanya. Itu yang dimana dia terletak antara alif dan juga iya kan. Ya, Musa jadi Muse. Dia nggak bilang musi karena kalau musi berarti dia langsung ke iya gitu. Tapi ini antara alif dengan ya. Muse, Aise, wadduhe, he bukan hi seperti itu. Walithiqal apa bukan li? Fala hiya alif khalisah wala hiya ya khalisah. Jadi dia bukan alif murni, bukan ya murni juga gitu. Tapi dia itu porsinya 50-50. 50 alif, 50 ya. Fahiya alif mutawallidah min lafzil ya takhfifan. Jadi alif itu yang terlahir dari lafaz ya yang diringankan. Kan? Majre. Walam taqa' li hafs illa fi alif allati talir ra fi qawlihi. Nah, katanya enggak terjadi pada riwayat Hafs ataupun enggak ada dalam riwayat Hafs kecuali pada alif yang datang setelahnya itu ra. Ya kan? Yang kita baca majreha. Walaupun ada beberapa riwayat yang bacanya mujroha aslinya. Tapi Hafs bacanya majre gitu. Majreha seperti itu. Kemudian itu untuk alif mumalah gitu ya. Nah, kemudian di sini dari segi dhabtul mushafnya ataupun lambangnya gitu ya. Di sini ada kayak kristal gitu, kristal di bawah ro. Kemudian dia nggak ada fathah pada alnya. Karena kalau misalnya dia diletakkan fathah di atas ro, maka takutnya orang bacanya majroha juga gitu. Jadi dia dihilangkan fathahnya. Dihilangkan fathahnya supaya dibaca pakai imalah majre. Kemudian selanjutnya sod musyamma saut zai. Nah, sod yang bercampur dengan suara zai. Wahiyallati yukhalitu sautuha saut zai fi nahwi qawlihi as-sirat. Nah, yaitu dia suara zai katanya. Wahiyallati yukhalitu sautuha yang bercampur suaranya dengan suara zai. Jadi dia enggak murni sod, tapi dia sod bercampur dengan suara zai. Walaupun dominannya masih tetap sod, bukan zai. Fi qaulihi ta'ala, contohnya as-sirat, jawabannya az-zi, gitu. Zi. Jadi seakan-akan kita mengucapkan Allah, tapi Allah-nya orang-orang awam. Ya kan? Nah, zi, ataupun zolimin, kan bukan Allah. Kalau Allah itu Allah murni gitu. Tapi kalau zo itu bacaan zo-nya orang-orang awam. Jadi kayak gitu bacanya. Zo ihdinazi. Kemudian yuzdir misalnya, yuzdirur ri'a misalnya. Wa man azdaqu minallahi haditha misalnya. Seperti itu. Nah, ini bacaan bukan dalam riwayat Hafs, tapi dalam riwayat lain, di antaranya Imam Hamzah, ya kan? Sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, "Qasada zayan ashimmaha lada khalafin washmim li khalladil awwala." Intinya di sini di antara ciri khasnya bacaan Hamzah itu ada shad yang bercampur dengan suara zai. Az-zirat, yuzdir, kemudian azdaq, seperti itu. Nah, indah Hamzah katanya, yang bercampur suaranya dengan zai, contohnya pada kata as-sirat indah Hamzah, pada qiraah Hamzah. Nah, wala yujadu hadzal harf illa inda Hamzah. Enggak ada huruf ini kecuali pada Hamzah. Kemudian Kisai di beberapa, kemudian sama Khalaful Ashir, kemudian sama Ruwais an Yaqub, kata beliau seperti itu. Nah, fatamtiqul shad kama yamtiqul awamu adh-dha'a. Jadi ini mengucapkan shadnya itu sebagaimana orang awam mengucapkan dha. Jadi zo gitu. Zo. Seperti itu. Nah, di sini berarti secara nggak langsung dengan kita mempelajari ilmu qiraat, dengan kita belajar riwayat-riwayat lain,
itu secara nggak langsung kita juga menjaga bahasa Arab, gitu ya, menjaga bahasa Arab karena kita nanti akan menemukan banyak hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Arab, gitu. Dengan lahjah, dengan logat-logat orang-orang Arab, kemudian dengan kaidah bahasa Arab dan sebagainya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita cuma mencukupkan dengan hafaz, nah itu kita paling cuma menemukan tadi tashil, imalah, nggak ada kan kayak taklil, kemudian misalnya kayak bercampur suara zai, kemudian kata-kata yang diismamkan kayak qila, ridha, ji'a, hila, si'a, sibqa dan seterusnya. Gitu. Nah itu untuk shad musamma sautaz zai, ya. Shad musamma sautaz zai. Ini shad yang bercampur dengan suara zai, yang diismamkan dengan suara zai. Yang keempat, aliyah musammah. Nah, ya yang sama juga bercampur dengan suara waw. Ai allati yukhalitu sautuha, yang bercampur suaranya sautal waw, suara waw. Contohnya pada kata apa? Qila. Qila. Indal Kisai wa ghairihi. Pada bacaannya Imam Kisai dan yang lain-lain. Faqad asyammu kasral harfil awal alladhi ubdi'at bihi kalimatu dhamman. Jadi mereka itu kayak Imam Kisai, asyammu, mereka mengismamkan, ya kan? Kasrul harfil awal yaitu qi kan, qi ataupun ri misalnya, ataupun ji ataupun hi, nah itu kan. Alladzi ubtudiat bihi kalimati dhamman, yang dimana kita memulainya dengan harokat dhammah, kuila gitu. Jadi cara mengucapkannya itu kita menggabungkan dua harokat ataupun kita mengucapkan dengan dua harokat. Pertama harokat dhammah, kemudian harokat kasroh. Nah, porsi daripada harokat dhammahnya itu lebih sedikit daripada harokat kasrohnya. Kuila, bukan kuila, enggak. Tapi kuila, gitu. Jadi harokat dhammahnya lebih sedikit daripada harokat kasroh porsinya. Kuila. Wa idza qila lahum misalnya. Wa ghidal ma. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu beberapa kata yang diismamkan dengan suara waw. Kenapa? Nah, ini. Qila, ghidha, ji'a, hila, si'a, siqa, si'at. Itu kata apa kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia? Oh, majhul. Bentuk apa? Majhul. Ayo, bentuk majhul. Majhul itu apa bahasa Indonesianya? Pasif. Kalimat Pasif. Ya kan? Kayak qila itu artinya dikatakan, ya kan? Qala berkata, qila dikatakan. Nah, harusnya kan bentuk majhul itu seperti apa? Dalam kaidah nahwu. Uwila. Nah, gitu kan? Harusnya dia dibaca kuwila tadi. Cuma karena beberapa hal jadi dia dibacanya qila. Nah, kemudian yang baca pakai iya bercampur dengan suara waw, itu artinya dia ingin mengembalikan kepada aslinya, yaitu kuwila, uwidha, juwi'a, huwila, seperti itu. Gitu. Karena kan kalau kaidah bahasa Arab kalau pasif itu fu'ila kan, kutiba, duriba. Nah itu. Samanya juga harusnya kuwila, uwidha. Nah, jadi semua ini adalah bentuk-bentuk pasif yang tadi dia dibaca dengan ya bercampur suara waw, kuila, ghidha, jui'a, karena memang aslinya harusnya kuwila gitu. Bentuknya kutiba, fu'ila, kuwila gitu. Cuma dia dibacanya pakai qila. Nah, gitu. Maka kalau yang baca pakai qila itu melihat kepada yang sudah jadinya. Tapi kalau yang baca pakai kuwila, ghidha, pakai ismam, itu memang karena aslinya itu tadi fu'ila, kuwila gitu. Wala yujadu hadzal harfu illa 'inda Nafi'. Nah, enggak ada huruf-huruf ini ataupun cara baca seperti ini kecuali pada qiraah Nafi', kemudian Ibnu Amir, kemudian Kisai, kemudian Ruwais an Yaqub, seperti itu. Nah, kemudian al-aliful mufakhamah yang kelima sekarang. Alif mufakhamah. Wa tufakhamul alifu idza waqa'a qablaha harfun mufakham. Nah, alif itu ditebalkan, ditafkhimkan kalau misalnya sebelumnya itu ada huruf yang tebal. Ada huruf yang tebal. Kenapa di sini ada huruf yang tebal? Kenapa nggak bilang harfun musta'li? Coba.
Kenapa di sini menggunakan harfun mufakham, bukan harfun musta'li. Itu. Coba ada yang bisa menjawab? Sifat ar-ridho. Karena bisa. Sifat ar-ridho. Kurang tepat. Apa? Ada yang tahu? Karena huruf istilah enggak semuanya mufakhamah. Huruf istilah nggak semuanya mufakhamah. Semuanya mufakhamah kalau huruf istilah. Mufakhamah. Karena coba. Karena alif ini enggak selamanya tebal. Iya, betul. Nggak selamanya tebal. Memang dia nggak disifati tebal ataupun tipis. Dia mengikuti huruf sebelumnya. Nah, karena ada huruf ro, ya kan? Iya, ada huruf ro yang bukan isti'alah. Nah, dia bukan huruf isti'alah, tapi dia dibaca tebal. Ro kan, rohimin, rozikin. Kayaknya di sini menggunakan kata harfun mufakham, bukan harfun musta'li. Kalau harfun musta'li aja berarti ro nggak masuk, gitu. Kemudian contohnya al-dhammah, al-khashiyah, al-ghashiyah, al-qari'ah, as-salah. Nah, jadi alif yang ditebalkan. Nah, beberapa ulama mengatakan alif yang ditebalkan itu dia huruf far'iyah juga. Karena dia terdiri daripada alif dan juga huruf sebelumnya, gitu ya. So, zo, gitu. Dan kondisi alif seperti ini ataupun kondisi ya huruf isti'alah gitu ya. Kemudian setelahnya alif itu kondisi di mana dia tafkhimnya itu paling tebal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sulaiman Murad dalam matan salsabilnya, asyadduha maftuhu ba'dahu alif wa dunahu maftuh biduni alif. Yang pertama fathah, kemudian setelahnya alif, so, zo, kho, nah itu. Kemudian baru yang kedua itu fathah tapi enggak ada alifnya. So, ya kan? Do, zo, dan sebagainya. Nah, jadi di sini dia alif itu dia mengikuti tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Alisha Tasamannudi, wa tatba'u alif ma qablaha wal aksu fil ghanni ulif. Di alif itu mengikuti huruf sebelumnya tebal tipisnya. Inda warsh an nafi' min tariq al-azraq. Nah, ini juga khususnya pada riwayat Warash dari Imam Nafi dari jalurnya Al-Azraq. Azraq itu maksudnya Syatibiyah gitu ya. Ilman di annal asla fil lam tarqiq amma tafkhim fa far', kata beliau. Ketahuilah bahwasanya asli daripada lam itu tarqiq ya kan. Kalau ro aslinya tebal, kalau lam aslinya tarqiq. Amma tafkhim fa far'. Adapun tafkhim itu apa? Far'nya, cabangnya gitu. Jadi dia bukan aslinya. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam la mufakhamah. Nah, au mughalladzah. Lam yang mufakhamah au mughalladzah. Di sini kenapa menggunakan kata mughalladzah? Karena beberapa ulama ada yang membedakan tafkhimnya untuk lam sama tafkhimnya untuk ro. Kalau tafkhimnya untuk lam itu namanya taghlidz. Makanya dalam Syatibiyah mengatakan wa ghalladza warshun, bukan wa fakhama warshun gitu. Karena lam pembahasannya bukan ro. Jadi beberapa ulama tadi ada yang membaginya, walaupun sama aja gitu. Mau mughalladzah, mau mufakhamah, untuk lam, untuk ro sama aja gitu. Lam mufakhamah atau mughalladzah. Wa tufakhamul lamu fi lafzil jalalah faqat. Nah, dalam riwayat Hafs lam yang ataupun semua riwayat ya, lam yang ditebalkan itu hanya pada lam lafzul jalalah Allah ya. Qala Allah idza sabaqaha fathun aw dhamm. Apabila didahului fathah ataupun dhammah. Apa dalilnya? Coba ambil murojaah. Apa dalilnya? Ana nyoba Ustaz. Apa? Ana nyoba Ustaz. Coba apa dalilnya Ustaz? Wa fahimil lama min ismillahi an fatin au domin ka abdullahi. Itu bukan Ustaz? Sahih, tamam. Barakallahu fiki. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya fathah ataupun dhammah, dia tebal. Qala Allah, abdullah gitu. Kemudian Allahumma abdullah as-salah at-talaq.
Wa kullu lam waqa'at ba'da shad. Nah, ini baru riwayat Warsh gitu ya. Wa kullu lamin waqa'at ba'da shad awil ta awil dha sawa'un sakanat aw futihat inda warshin. Nah, ini hanya untuk Imam Warsh saja. Jadi kalau misalnya ada lam berharokat fathah, kemudian sebelumnya ada huruf-huruf itbaq kecuali dha, ya, kecuali dhad, baik itu huruf-hurufnya itu huruf-huruf itbaqnya itu sukun ataupun fathah, maka Imam Warsh bacanya pakai lam tebal gitu. Contohnya as-solo, ya solaha gitu kan, seperti itu. Tapi ini hanya untuk Imam Warsh saja, hanya untuk Imam Warsh dari semua riwayat. Kemudian wahiyya lughatu fasyiyah inda ahli Hijaz, ya kan? Itu adalah bahasa yang fasyiyah, yang menyebar inda ahli Hijaz, pada beberapa ahli Hijaz. Hijaz itu ya masih daerah Mekah, Madinah gitu, Arab itu Hijaz. Seperti itu. Jadi beberapa ulama juga sama. Ada yang mengatakan bahwasanya lam mufakhamah ataupun mughalladhah itu masuk ke huruf far'iyah katanya gitu. Kemudian yang ketujuh itu nun mukhfah, nun yang samar gitu ya. Nun yang hukumnya itu samar. Allati lam yadhhiruha atau yudhhiruha. Ya, lam yang tidak dijelaskan gitu. Famakhrajuha, nah ini. Famakhrajuha mutaraddid baina makhrajin nun. Nah, karena makhrajnya itu apa? Terdiri dari makhraj nun sama makhraj huruf ikhfa, kata beliau seperti itu. Jadi kalau misalnya kita baca minkum, nah dia itu huruf far'iyah. Kenapa? Karena hurufnya itu terdiri dari, ya karena dia itu terdiri dari nun, ya makhrajnya nun sama makhrajnya huruf ikhfa yaitu kaf gitu. Kemudian selanjutnya yang ke-8, mim mukhfa, sama juga. Nun mukhfa itu dia far'iyah, maka mimnya juga ikut. Mim mukhfa itu fa makhrajuha mutaraddid bainal mimi wal ba. Adapun mim mukhfa ataupun ya mim yang diikhfakan gitu ya. Mim yang hukumnya ikhfa syafawi, maka dia itu makhrajnya mutaraddid bainal mim, antara mim dan juga ba. Makanya beberapa ulama ada yang mengatakan, termasuk Imam Nawawi ya. Termasuk Imam Nawawi mengatakan ini adalah huruf far'iyah. Wa hadzal harful akhir, kata beliau. Dan huruf yang terakhir ini yang ke-8, infarada bihil alamatu tibiyyu rahimahullahu ta'ala. Nah ini mim mukhfa ini cuma digunakan ataupun cuma dipilih oleh Imam Al-Tibi saja gitu. Adapun ulama-ulama yang lain mereka enggak menganggap mim mukhfa itu huruf fa'iyah. Nah di sini ininya konklusinya ataupun kesimpulannya. Hadhil hiyal huruful far'iyah. Ini adalah huruf-huruf cabang, huruf far'iyah. Wa qad adda ba'dul ulama'i al-khamsatal ulal, ya kan? Beberapa ulama ada yang menghitungnya itu hanya 5 yang pertama aja. Apa tadi? Alif mustahalah, hamzah mustahalah, alif mumalah, shad bercampur suara zai, ya bercampur suara waw. Nah, kemudian yang terakhir alif mufakhamah. Itu aja. Adapun yang lam mufakhamah, nun mukhfah, mim mukhfah itu enggak masuk kepada huruf far'iyah. Walam ya'uddil baqi. Adapun yang lainnya enggak menghitung. Wa haka hadzal madhhabu sahibun nihayatul qaulil mufid. Nah, yang mengatakan bahwasanya huruf far'iyah itu ada 5, di antaranya adalah sahibu nihayati qaulil mufid. Ada yang tahu siapa pengarangnya? Pengarangnya kitab Nihayatul Qaulil Mufid? Syekh siapa? Osman Murad. Lah, itu Salsabil. Ini kita tajwid namanya Nihayatul Qaulil Mufid. Ini juga termasuk kitab yang Masya Allah gitu. Isinya bagus, lengkap, mirip-mirip kayak Hidayatul Qari tapi versi simpelnya, versi nggak banyaknya gitu ya. Nah, pemilik ataupun pengarang kitab Nihayatul Qaulil Mufid itu adalah Syekh Makil Juraisi. Syekh Maki Al-Juraisi gitu ya. Kemudian wa huwa qaulu Syekh Utsman Murad. Nah, ini juga sama yang mengatakan bahwasanya huruf far'iyah itu cuma ada 5. Ini juga pendapatnya Syekh Utsman Murad dalam matan Salsabilnya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami?
Insya Allah Ustaz. Tamam. Oke. Sekarang kita langsung lanjut kepada pembahasan makharijul huruf. Al-makhraju ya, fil lughati mahallul khuruji. Jadi makhraj secara bahasa ataupun kalau misalnya dalam penggunaan orang-orang Arab itu artinya mahallul khuruj, tempat keluar. Adapun secara istilah huwa mahallu khurujil harf, tempat keluarnya huruf. Alladzi yanqati'u 'indahu sautun nutqi bihi. Yang di mana di sana itu yanqati', terputus ataupun berhenti. Berhenti atau terputus gitu ya. Indahu apa? Sautun nutqi bihi. Suara ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Fayatamayyazu 'an ghairihi, maka dia akan membedakan antara satu huruf dengan yang lainnya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Makki ibn Abi Thalib Al-Qaisi dalam kitabnya Ar-Ri'ayah, beliau mengatakan bahwasanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah banyaknya makhraj ataupun banyaknya tadi perbedaan makhraj gitu ya. Kenapa bisa itu sebuah nikmat? Karena tadi kita katakan bahwasanya dengan kita ada makhraj, ada masing-masing ada tempat keluarnya, maka dia akan membedakan antara satu huruf dengan yang lainnya, antara hamzah dengan ain dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita sebagai manusia dengan bahasa Indonesia misalnya, kemudian makhrajnya itu cuma satu, apa yang terjadi? Kalau misalnya nggak banyak makhraj, apa yang terjadi? Kalau cuma satu makhraj deh misalnya. Rancu Ustaz, nggak bisa dipahami. Iya, Kayak nggak bisa misalnya, dipahami. Kayak suara apa? Suara kenapa? meong misalnya kan? Iya, Kayak suara meong, suara kambing. Itu kenapa mereka cuma bilang bisa mbe ataupun meong-meong? Ya karena makronya cuma satu. Gitu. Seperti itu. Maka kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya, wa tariqatu ma'rifatihi. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ini juga mungkin sudah pada tahu semua ya. Dan memang untuk bab ini kita mengulang ininya bahasanya karena hampir semuanya sudah banyak dibahas ataupun banyak mendengar juga gitu ya untuk pembahasan makhraj. Bagaimana cara mengetahuinya? An-nutqu bil harfi sakinan au musyaddadan. Pertama kita mengucapkan hurufnya itu kalau nggak sukun bertasydid. Ba'da hamzati waslin muharrakatin bi ayyi harakatin thumma tusghi ilaihi. Kemudian setelah itu dikasih hamzah wasal. Bebas mau harokatnya fathah, mau harokatnya dhammah, mau harokatnya kasrah, bebas. Fahaitsu in qata'a sautun nutqi bil harfi fahuwa makhrajuhu katanya. Di mana suaranya itu berhenti ataupun terputus dalam mengucapkan huruf tersebut fahuwa makhrajuhu, maka disitulah makhrajnya. Contohnya kita bilang am, im, oh ternyata berhentinya itu di mana? Di bibir gitu. Ini juga yang dilakukan oleh Al-Imam Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi yang dikatakan bahwasanya beliau itu zaqal harf, mencicipi, mencoba huruf satu persatu. Sama seperti itu juga beliau caranya. Kemudian summa inna ma'rifatal makhraj lil harfi, nah ini beliau membandingkan ataupun memberitahu ketika kita memahami makhraj ataupun ketika kita mengetahui makhraj dan juga sifat, apa yang terjadi? Thumma inna ma'rifatal makhraji lil harfi kal wazni wal miqdar, kata beliau. Kalau misalnya kita mengetahui makhraj huruf itu seperti apa? Seperti timbangan katanya. Timbangan dan juga miqdar, sama juga ukuran ataupun timbangan juga ya. Nah, kemudian wa ma'rifatu sifah. Nah, dengan kita mengetahui sifat huruf kal mahki wal mi'yar. Seperti apa? Seperti standar. Mahki ataupun mi'yar itu artinya standar gitu. Jadi dengan kita mengetahui makhraj, kita mengetahui porsi ataupun timbangan dari huruf tersebut. Dan dengan kita mengetahui sifat, kita bisa mengetahui standar dalam mengucapkan huruf tersebut. Apakah dia nanti harus tebalnya seperti apa, kemudian juga apakah nanti dia itu
terangkat pangkal lidahnya ataupun tidak, seperti itu. Standar seperti itu. Waman atqana babal makhariji was sifati nadqa bi afsahil lughat. Ini hasilnya. Samaronya ini. Buahnya kalau kita memahami bab makharij sama sifat, kita akan bisa mengucapkan dengan sefasih-fasihnya bahasa. Dengan sefasih-fasihnya bahasa. Kemudian selanjutnya, nah, waqad ikhtalafa al-ulama'u fi 'adadil makharij. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang jumlah makharij ada berapa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Murad. Ada yang hafal dalilnya? Sudah Sri? Hafal? Kharijul hurufi 17. Lah, enggak, ini perbedaannya. Perbedaan para ulama. Perbedaan para ulama pada makharijul huruf. Imam Syekh Sulaiman Murad mengatakan ikhtalafal qurra'u fil makhariji ala madzahibin thalathatin taji wa hiya 'inda qutrubin 14 wa 'inda sibawaihi 16 wa makhrajul Khalili wa ibnil Jazari qaddaraha bi 17 wa huwa alladhi jara 'alaihi al-ana mu'azzamu man yujawwidil Qur'ana. Nah, jadi ada 3 pendapat gitu ya. Ini juga sudah sering kita bahas ya. Imam Sibawi. Nah, di sini kalau kita perhatikan masing-masing pendapat itu ada ulama bahasa sama ulama qiraat ataupun ulama tajwid gitu ya. Yang pertama contohnya, pada Habas Sibawi. Nah, Sibawi ini ulama apa? Ulama nahu. Nah, ulama nahwu, ulama bahasa kan. Kemudian Syatibi, ulama apa? Ulama qiraat ya. Wa man wafaqahuma ila anha 16 makhrajan. Dan yang mengikutinya maka dia ada berapa? 16 makhraj. Kemudian dzahhabal farra wa qutrub wal jirmi wa man wafaqahum. Nah, kalau di sini cuma ada mazhab ataupun ulama yang mengatakan bahwasanya makhraj itu ada 14, itu kebanyakan ulama bahasa aja. Di sini kita nggak menemukan ulama qiraat. Itu mengatakan ada 14 ya. Farra, Qutrub, Jirmi. Kemudian Imam Khalil sama Imam Ibnul Jazari. Nah, itu ada 17 makhraj kan. Jadi wa madhhabul Khalil wa Ibnul Jazari qaddaraha bi 17. Kemudian wa huwa allazi jara 'alaihi al-ana. Itu yang banyak digunakan oleh ulama-ulama sekarang. Kalau kita belajar tajwid pasti kita mengikuti mazhabnya Imam Ibnul Jazari yaitu 17 makhraj. Nah, tapi apakah seperti itu gitu ya? Apakah kenyataannya seperti itu? Tidak. Warrajihu ala sabilit takrib katanya. Yang benar itu hanya kira-kira aja. Kenapa? Wa huwa qaulul Khalil wa Ibnul Jazari wa huwa alladhi jara 'alaihi al-'amalu bainal qurra, kan? Pendapatnya Imam Khalil sama Ibnul Jazari itu yang banyak digunakan ataupun yang digunakan gitu ya. Yang digunakan sekarang oleh para qurra. Nah, tapi lakin tahqiq anna likulli harfin makhrajan yakhussuhu. Tadi warrajih ala sabilit takrib. Jadi yang benar itu sebenarnya itu hanya kira-kira aja. Sebenarnya likulli harfin buq'atin daqiqah, nanti dibahas dulu. Anna likulli harfin makhrajan yakhussuhu. Bahwasanya setiap huruf itu ada makhraj yang mengkhususkan mereka masing-masing. Wa yumayyizuhu an ghairihi, dan juga untuk membedakan antara dia dengan yang lainnya. Nah, di sini qala Abul Qis wal hasru taqribun wa fil haqiqah likulli harfin buq'atin daqiqah idh qala jumhurun wara ma nassuhu likulli harfin buq'atun takhussuhu. Boleh di Oke. Nah. Wal hasru ya taqribun fil haqiqah wa fil haqiqah. Bahwasanya hasr pembatasan taqribun itu kira-kira gitu. Taqribun wa fil haqiqah pada kenyataannya, pada hakikatnya likulli harfin buq'atin daqiqah. Bahwasanya setiap huruf itu punya buq'ah, punya ruang, punya tempat yang daqiqah, yang sangat dalam. Ya. Idz qala jumhurul wara ma nasuhu likulli harfin buq'atun yakhussuhu. Sama aja seperti itu. Jadi intinya
Sebenarnya kalau secara kenyataannya atau pada hakikatnya setiap huruf itu punya makhrajnya masing-masing. Cuma kenapa para ulama mereka mengatakan 17, 16 ataupun 14? Tadi karena masing-masing dari mereka itu perbedaannya itu sangat detail ataupun sangat kecil gitu ya. Perbedaannya itu sangat kecil. Makanya susah untuk dibedakan itu. Misalnya antara hamzah sama ha. Nah, itu walaupun mereka sebenarnya aslinya beda gitu kan makronya, tapi para ulama melihatnya itu sangat sedikit ataupun kecil dari perbedaannya. Makanya mereka menggabungkan aja biar gampang gitu. Hamzah sama ha. Kemudian ain sama ha, seperti itu. Jadi karena saking kecilnya ataupun saking sedikitnya perbedaan itu. Kemudian makharijul hurufi ammatun wa khassah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembagian makhraj huruf yaitu dari am sama khas. Kalau kita ibaratkan makhraj am itu seperti rumah. Rumah yang ada bagian dapur, ada bagian kamar mandi, ada bagian tempat tidur, bagi ruang tamu itu makhraj umum. Adapun makhraj khususnya, misalnya di bagian ruang tamu ada bagian pojok kanan, ada bagian pojok kiri, ada bagian atas, ada bagian bawah, seperti itu. Jadi setiap makhraj umum itu ada berapa? 5. Ada 5. Ya kan? Ada jauf, ada halq, ada lisan, ada syafatan, ada khayshum. Nah, contohnya lisan. Lisan itu umumnya. Khususnya ada tepi lidah, ada ujung lidah, ada pangkal lidah, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kita bilang ada 17 makhraj ya. Sekarang kita hitung. Al-jawf wa tashtamilu ala makhrajin wahidin khas. Dia mencakup satu makhraj khusus. Wa huwa makhraj muqaddar. Nah, jadi jawf itu makhrajnya muqaddar. Nggak bisa diketahui pastinya di mana pastinya gitu ya. Al-halq, lisan tenggorokan. Itu ada berapa? Berapa makhraj? 3. 3. Kemudian 2 per 3. 3, ya kan? Nah, kemudian lisan ada berapa makhraj khusus? 10. 10. Kemudian khayshum ada berapa makhraj khusus? 1. 1. Kemudian udah ya. Ada 5. Ada 5 makhraj umum dan 17 makhraj khusus kan? 1 kemudian tambah 3 tambah 10 tambah 2 tambah 1 jumlahnya 17. Nah, kemudian wasqata Syatibi al-jawfa. Kemudian Imam Syatibi menghilangkan makhraj jawf. Wazza'a hurufahu kal'ati. Kemudian membagikan hurufnya itu alif ke hamzah, waw ke makhrajnya waw yang enggak maddiyah, kemudian ya maddiyah ke makhraj yang bukan ya maddiyah gitu. Berarti kalau alif ke pangkal tenggorokan gitu ya. Kemudian waw di bibir, kemudian ya maddiyah di tengah lidah gitu. Jadi dibagi kepada huruf sahihnya gitu, bukan huruf madnya. Nah, adapun Imam Farra, Jirmi, Kutrub itu mereka pertama menghilangkan jauf sama memasukkan lam nun ra itu kepada makhraj 1 gitu ya, pada satu makhraj. Lam nun ra itu satu makhraj. Berarti kalau kita nanti membahas idgham gitu ya. Misalnya min rabbik. Kalau dalam riwayat pendapatnya Imam Ibnu Jazari, min rabbik itu alaqah hurufnya apa? Apakah taqarrub, apakah mutaqaribain ataupun mutajanisain ataupun mutamatsilain? Taqarrub. Min Qarib. taqarrub kan? Nah, mutaqaribain. Tapi kalau pendapatnya Jirmi di sini apa? Mutamatsilain, Ustaz. Oh, mutamatsilain. Mutamatsilain mutama tuh. Kan Tajanisan. Mutajanisain gitu. Iya, mutajanisain. Ya kan? Seperti itu. Nah, amal jawuf, adapun jawuf, nah, fahuwa fil lugha al-khala, artinya rongga gitu ya, kosong. Wafil istilah al-khala ul-waqi' fil fam. Khala, rongga yang kosong pada mulut ya, ataupun tenggorokan dan juga
dan juga mulut gitu ya. Tenggorokan dan juga mulut. Wa yakhruju minhu huruful mad wa hiya, dan yang keluar dari situ huruf mad. Alif wala takunu illa sakinah wala yakunu ma qablaha illa maftuhan. Nah, alif itu dia nggak mungkin kecuali dia sukun. Kemudian wala yakunu ma qablaha illa maftuhan. Kemudian nggak mungkin kecuali sebelumnya itu pasti berharokat fathah. Makanya kata Imam Khaqqani, hiyal aliful ma'rufu fiha sukunuha. Jadi udah nggak perlu dikasih tahu lagi alif sukun sebelumnya fathah, nggak perlu. Karena selamanya alif itu berharokatnya alif itu sukun sebelumnya berharokat. Beda sama ya sama waw, disebutkan dulu, harus disebutkan dulu gitu. Tapi kalau alif hiyal aliful ma'rufu fiha sukunuha. Jadi udah ma'ruf gitu, nggak perlu dikasih tahu lagi alif itu sukun, kemudian sebelumnya berharokat fathah, nggak perlu lagi gitu. Al ya sakinah maksur maqablaha, kemudian wawu sakinah madmum maqablaha. Nah, ya sukun sebelumnya kasrah ya. Kemudian wawu sukun sebelumnya dhammah. Apa dalilnya? Ada yang tahu dalilnya apa? Dari matan Tuhfatul Atfal. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dhamm syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Ya, lupa lagi. Nah, di sini kan tadi kita katakan bahwasanya alif itu dia keadaannya sukun ya. Kemudian sebelumnya berharokat fathah. Maka selain daripada alif, berarti mereka masing-masing itu punya berapa keadaan? Coba, secara logikanya ada berapa keadaan? Yang mana? Kayak misalnya ba, ta, sa, jim. Berarti kalau kira-kira ada berapa keadaan tuh? Ada berapa bentuk? Maksud keadaan apa, Ustaz? Bentuk hurufnya itu ada berapa? Nah, ada berapa? Ada 2. Ada 4 kan? Ada 4 atau? Ya. Apa aja? Fathah, dhammah, Fathah, kasroh. kasroh, dhammah, sukun. Ayo, 4 berarti kan? Makanya kata Imam Al-Tibi, wakul harfin wahidin illal alif ahwaluhu arba'atun biha wasif. Misaluhu babibu ibe kan? Nah, kalau alif dia keadaannya cuma 1. Selain alif keadaannya berapa? Bentuknya gitu ya. Ya, gampang ada 4 seperti itu. Kemudian wajma'unna lafdhu atuni, kemudian atujadilunani nuhiha. Ini ayat-ayat yang mencakup semua bentuk huruf mad gitu ya. Nuhiha, dhammah ya sama dhammah kasrah sama alif sama fathah gitu ya. Wawu ya alif gitu. Wa hadhil huruf tusamma huruful jawfiyah awil hawaiyah. Nah, huruf ini disebut sebagai jaufiyah karena keluar dari jauf, sama hawaiyah karena suaranya itu berhenti di hawa, ya kan? Suaranya berhenti di hawa, sama suaranya akan berhenti sesuai dengan panjang nafas kita. Ketika nafas kita berhenti, suaranya juga berhenti. Lianna makhrajuha atau makhrajahal jauf, karena makhrajnya di jauf. Wa yantahi sautuha ilal hawa, ya kan? Suaranya itu berhenti di udara gitu. Makhrajul jauf makhraj muqaddar walaysa muhaqqaq. Dan makhrajnya jauf itu makhraj yang muqaddar dan bukan muhaqqaq. Idz innahu la yu'lam, karena dia apa? La yu'lam, tidak diketahui, min ayyi mantiqatin fil jaufi, dari bagian mana gitu. Dari bagian mana di jaufnya itu takhruju hadhil huruf. Huruf ini keluar gitu. Kemudian ammal halq, kita masuk ke makhraj umum yang kedua. Nah, halq punya 3 makhraj khusus. Ya.
Wa huwa mantiqatul mahsurah bainal hanjarati wal luha. Ataupun wal laha gitu ya. Itu bagian terbatas antara hanjarah, kerongkongan, dengan luha. Luha itu apa? Lak-lakan gitu ya. Ataupun apa? Anak lidah ya. Itu, seperti itu. Fayan qasimu ila salasati aqsam. Dibagi 3. Aqsal halqi ay ab'adahu mimma yalis sadri. Yang artinya apa? Jauh gitu, yang paling jauh. Yang paling jauh aqsal halqi, yang paling jauh, yang dia dekat sama dada, ya. Dekat sama dada. Wa minhu takhrujul hamzah sama ha. Keluar daripadanya hamzah dan juga ha. Fal hamzah makhrajuha fawqa makhrajul ha. Nah, hamzah itu dia katanya makhrajnya itu di atas makhrajnya ha. Di hamzah dulu baru ha gitu. Kemudian wasatul halqi, tengah tenggorokan, ma la saqal jauzah min asfaliha. Ini bahasanya terlalu ini ya. Gampangnya tadi ya, apa namanya? Wasatul halqi itu bagian katup epiglotis gitu ya. Minhu takhrujul ain wal ha. Keluar daripadanya ain sama ha. Muhmalatani. Kenapa muhmalah? Karena enggak ada titiknya. Fal ainu makhrajuha fawqa makhrajil ha. Dan ain makhrajnya di atas makhraj ha, kata beliau. Kemudian adnal halqi ay aqrabuhu ilal fam. Yang dekat sama mulut gitu ya. Faminhu takhrujul ghain wal kha. Keluar daripadanya ghain sama kha. Fal ghainu makhrajuha fawqa makhrajil kha. Dan huruf ghain makhrajnya itu di atas makhraj huruf kha. Wa tusamma hadhil huruf hamzah ha, ain ha, ghain kha bil hurufil halqiyah, dengan huruf halqiyah li khurujiha minal halq, karena keluar dari tenggorokan. Kemudian selanjutnya lisan, alatun nutqi, apa? Alat untuk berbicara. Fayan qasimu ila aqsal lisan, dibagi kepada aqsal lisan, kemudian tengah lidah ya, pangkal lidah, wasatul lisan, tengah lidah, hafatul lisan, sisi lidah, wa taraf lisan, ujung lidah. Amma aqsahu, adapun aqsal lisan, adapun pangkal lidah, fatakhruju minhul qaf tsummal kaf. Keluar daripadanya huruf qaf, kemudian bawahnya baru kaf. Wal qafu takhruju min aqsal lisani min fawq. Dan huruf qaf keluar dari pangkal lidah dari atas gitu ya, dari atas dulu, qaf dulu. Kemudian wal kafu minhu min tahat. Adapun kaf itu keluar dari pangkal lidah juga, tapi dari bawah, artinya bawahnya gitu. Qaf baru kaf. Kalau qaf kan dia nempel ke langit-langit yang bagian yang lunak ya. Kalau kaf itu nempel ke langit-langit bagian perbatasan antara bagian keras dan juga lunak gitu. Wa summiya bil harfaini lahwiyaini li khurujihima min akhiri lisan katanya. Dan ini dinamakan juga dengan huruf lahwiyah karena mereka berdua ini keluar dari akhir lisan, indal luha, yang dekat dengan lak-lakan tadi gitu ya, ataupun anak lidah. Wa hiya lahma al musyrifah al halq, ya kan? Lahm, daging yang musyrifah, yang menggantung gitu ya. Menggantung di tenggorokan. Wal maqsudu bi aqsal lisan ay akhiruhu mimma yalil halq. Nah, yang maksud dengan pada apa? Yang dimaksud dengan aqsal lisan, pangkal lidah itu apa? Akhiruhu, akhirnya, ya kan, paling akhir. Mimma yalil halq, yang dekat dengan tenggorokan. Kemudian amma wasatul lisan, adapun tengah lidah, minhu takhrujul jim wasyin wal ya, jim shin ya. Fal jim min wasatul lisan. Jim keluar daripada tengah lidah, ma'a ma yuhadhihi min wasati saqfil hanakil a'la bil tisaq. Ya, dengan bertemu dengan apa? Tengah ya, tengah saqfil hanak gitu. Langit-langit bagian atas bil tisaq, dengan menempelkannya. Jadi kalau jim itu bedanya jim shin ya, kalau jim tengah lidah ditempelkan ke langit-langit bagian atas tapi nempel. Karena kan sifat syiddah gitu, jadi nempel, kuat. Aj. Karena kalau misalnya dia nggak dikuatkan, nanti tadi bunyinya sama seperti shin ataupun mungkin sama seperti iya. Wasyin wal ya kadzalik. Nah, shin sama ya juga sama, keluar dari tengah lidah kemudian ditempelkan ke langit-langit atas. Ghairu annahu la iltisaqa fiha.
ataupun fihima. Akan tetapi nggak ada nempel ataupun nggak nempel gitu ya. Nggak nempel kalau untuk shin sama ya. Illa annal ya yaqtaribu fiha wasatul lisan min saqafil hanakil a'la aktsaru minasyin. Akan tetapi kata beliau, ya itu lebih ya, tengah lidahnya itu lebih mendekati ataupun lebih mendekati ke langit-langit bagian atas, lebih mendekati gitu ya. Daripada shin, kata beliau seperti itu. Kemudian hafatul lisan, sisi lidah ataupun pinggir lidah gitu ya. Fatakhruju li harfaini. Nah, dia keluar daripadanya dua huruf kata beliau, dhad sama lam. Watakhruju min ihda hafatai lisan. Keluar dari salah satu sisi lidah gitu ya. Mimma yalil adrasil ulya, yang tempelkan kepada gigi geraham atas, al-yumna baik yang kiri ataupun yang kanan, yang kanan, au kilahuma ataupun keduanya. Jadi mau nempelkan ke kiri silakan, ke kanan silakan, ataupun kedua-duanya silakan. Illa annaha aysaru fil yusra, katanya. Fil yusri. Akan tapi lebih mudah kalau misalnya kita menempelkan ke gigi geraham yang bagian kiri, katanya. Wa a'sar fil yumna, dan lebih susah kalau tempelkan ke kanan. Wa asyaddu su'ubah, dan lebih susah lagi kalau dua-duanya. Tapi kalau misalnya lidah kita lebar, ya bisa-bisa aja gitu ya. Wa hadhil hurufu, ya, huruf ini jim, shin, ya ghairu maddiyah. Ya-nya bukan ya maddiyah. Karena kalau ya maddiyah di jauf, bukan di tengah lidah. Kemudian dhad, tusamma bil hurufi syajariyah li'annaha takhruju min syajaril fam. Disebut sebagai huruf syajariyah karena keluar dari tengah lidah, katanya. Karena keluar dari tengah lidah. Kemudian qala Samanudi wal jimu wasyinu wa ya'un luqbat ma'dadiha syajariyatan kama sabat. Jadi ada beberapa ulama yang menganggap bahwasanya dhad itu juga masuk kepada syajariyah. Jadi dhad itu masuk kepada jim, shin sama iya untuk julukannya ataupun nama lainnya gitu ya, alqabnya. Wal jim wa shin wal ya luqibat, dijuluki ma'dadiha dengan huruf dhad syajariyatan kama sabat. Dijuluki huruf syajariyah seperti itu. Tapi wa ba'duhum laqaba dhada bil harfil ja al-hafi. Tapi ada beberapa ulama yang menganggap bahwasanya dhad itu laqabnya apa? Hafiyah, katanya. Yang keluar dari sisi gitu ya, sisi lidah, hafah gitu. Wal lam takhruju min awwali hafatil lisan ma'a ma yaliha minal. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu ya, karena ada beberapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin ya kita cukupkan dulu untuk malam ini karena ada sedikit ini keperluan gitu ya. Ya, enggak apa-apa, Ustaz. Ya, karena silakan kepada Ustazah Karlina. Sama Ustaz, syukran jazakallah khair atas ilmu yang sudah disampaikan. Mungkin karena hari ini Ustaz ada keperluan, jadi insya Allah mungkin Ustaz kita langsung tutup majelis kita ya Ustaz. Insya Allah kita lanjut ke depan. Iya, kalau ada pertanyaan langsung di grup aja. Tamam, nanti kita bisa diskusi di grup ya. Syukran sekali lagi. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Haidar atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pahala yang luar biasa bagi Ustaz, kedua orang tua Ustaz, guru-guru Ustaz. Dan juga syukran jazakumullah khair kepada asatidz semua yang sudah bergabung di malam ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama tutup majelis kita dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya mohon maaf atas segala kekurangan di malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.